Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah. Allah zat yang maha memberikan nikmat, telah memberikan banyak hal untuk kita semuanya. Hal-hal yang sungguh besar luar biasa sampai dengan yang paling sederhana, bahkan hal-hal yang secara tiba-tiba. Kita bersyukur kehadirat Allah di setiap situasi dan kondisi. Terlebih sekarang situasinya hari-hari kebaikan. Kita masih berada di hari-hari tasyrik. Kita pun masih belum beranjak dari bulan mulia, bulan Dzulhijjah. Semoga dengan berakhirnya 1444 Hijriah nanti semakin bertambah pula amal baik kita, sehingga ketika kita menghadap Allah kita memiliki bekal walaupun masih belum cukup. Mudah-mudahan hari ini, pagi ini, di tempat ini kita termasuk di antara hamba-hamba yang tercatat bagian daripada minasyakirin. Allah memberikan istiqomah dan mengakhirkan hayat kita bihusnil khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan atas Nabi. Kembali pada kitab Al-Mukhtasarus Samin fi Siratin Nabi wa Khulafaihi Rasyidin. Terakhir bagaimana kita kaji terkait dengan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki banyak sekali peperangan, dan di antara yang besar walaupun tidak terjadi perang adalah momentum Mekah itu ditaklukkan atas izin Allah, sehingga tanpa senjata Mekah akhirnya menjadi negeri Islam. Pagi hari ini kita akan ngaji tentang min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam, di antara mukjizat Nabi. Dan ini dalam kitab-kitab sejarah, bahkan dalam banyak ayat maupun hadis terdapat. Perlu kita luruskan, pemahaman tentang mukjizat itu harus tepat, Bapak Ibu. Karena sebagian orang menggunakan kata mukjizat itu di salah tempat. Ada orang diketahui begini dan begitu, kemudian orang lain memberikan sematan mukjizat ini. Ya, mukjizat. Bahkan nanti dikhawatirkan menyembelih binatang kurban, entah itu sapi atau kambing, sebagaimana yang ada di negeri kita. Kok tidak mati-mati mukjizat ini? Ya, khawatirnya seperti itu. Sehingga akhirnya mukjizat ini disangkakan begitu rendah. Padahal mukjizat itu sesuatu yang agung, yang Allah membersamai para nabi kebanyakan dengannya. Sehingga mukjizat itu khusus bagi para nabi dan rasul. Selainnya kalau ada hal di luar nalar itu disebut dengan karomah bagi orang soleh, yaitu orang beriman dan bertakwa. Adapun selainnya beragam, termasuk ada istidraj, termasuk ada sihir dan yang lain sebagainya. Kembali kepada mukjizat. Mukjizat dalam bahasa Arab itu berasal dari kata atau kalimat ajizah, yang nanti membentuk pemahaman sesuatu untuk melemahkan lawan. Itu disebut dengan mukjizat. Sehingga mukjizat ini identik dengan hal di luar nalar pula, sehingga musuh agama, musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh Nabi itu bisa kocar-kacir atau kalang kabut, minimal itu takjub dan heran. Sehingga tidak sedikit dengan mukjizat akhirnya mendapat petunjuk hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam Islam. Walaupun ada yang menyaksikan mukjizat tambah soyo keblinger ya ada. Ya. Disebutkan oleh alim ulama
mukjizat Nabi itu tidak terhitung jari. Bahkan di kalangan para nabi yang banyak yang berjumlah 100 berapa? 124.000 hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Maka dikatakan Rasulullah mukjizatnya yang paling banyak, bahkan tidak bisa lagi dihitung dengan jari. Bahkan Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih dalam kitab beliau Al-Jawabus Shahih liman badala dinal masih, kitab yang banyak membantah tentang keyakinan Nasara, maka disebutkan mukjizat Rasulullah itu tidak terbatasi. Bahkan yang ada dalam Al-Quran sendiri itu lebih 70 ribuan. Sedangkan yang berada di luar Al-Quran itu sendiri lebih 3 ribuan. Dan pendapat seperti ini diaminkan oleh Imam Al-Qadhi bin Iyad rahmatullah alaihim ajmain. Sehingga mukjizat Nabi itu memang tidak bisa dihitung dengan jari. Kembali kepada mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ada beberapa mukjizat, baik itu yang ketika Rasulullah masih hidup maupun sepeninggal beliau itu masih terus berjalan atau masih terus ada. Pagi hari ini akan kita lihat berdasarkan ayat maupun riwayat-riwayat yang sahih sekitar 10 mukjizat yang mudah-mudahan kita semakin yakin, kita semakin mantap sehingga syahadat kita Muhammad Rasulullah itu soyotan sah terpupuk. Kalau bahasa Jawanya itu seperti itu. Kersane tambah subur. Ya. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim yang ada dalam mushaf ini itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala sebagai mukjizat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada satupun musuh yang bisa menandinginya dan tidak ada yang lebih agung darinya bahkan sampai hari kiamat kelak. Dan inilah sumber petunjuk, sumber kebaikan, dan segala apa yang menyimpang dalam Islam dan yang menjauhkan hamba dari surga itu sudah pasti diperingatkan di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini merupakan kalam sucinya. Sehingga dalam kaidah tauhid asma wa sifat, satu-satunya hal yang boleh digunakan untuk bersumpah dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kalam, ya, adalah kalam. Bersumpah dengan kalamullah ini dibolehkan. Dan tidak sedikit doa-doa yang kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada lafaz-lafaz yang kita berlindung kepada Allah dengan kalimatnya, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimatnya. Masih terkait dengan mukjizat Nabi, Bapak Ibu yang berbahagia, maka Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi petunjuk sekaligus rahmat, sekaligus juga penawar. Dan ini berlaku bagi orang beriman. Namun bisa diambil oleh siapapun, hanya saja harus banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi taufik. Sehingga Al-Quran itu isinya luar biasa. Dan sampai dengan detik ini yang kita kaji atau kita pelajari masih belum ada seujung kuku jari. Gini mboten. Masih terlalu jauh, masih terlalu banyak, bahkan masih sangat tinggi atau luar biasa menjulangnya yang harus kita naiki, kita daki bersama. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai ditutup dengan surat An-Nas itu banyak. Bahkan di antara kita mungkin sudah khatam tapi membaca terjemahnya saja
masih kesusahan untuk bisa khatam. Nggih napa nggih? Apalagi kemudian membaca tafsirnya. Apalagi kemudian membaca bahasa Arabnya yang tafsir. Apalagi kemudian satu persatu merenungkannya, mentadaburi, mengambil maknanya, sampai kemudian kita semakin yakin, semakin bertambah iman kepada Allah Tuhan semesta alam. Ini masih jauh. Sehingga kalau bisa itu di rumah, wah ibu, punya mushaf terjemah. Minimal terjemah kita baca dulu. Kok kiranya ada sesuatu yang ini dan itu, dilihat tafsirnya. Kok kiranya kita kesulitan, ditanyakan pada ahlinya. Termasuk ada majelis yang di situ dikaji Al-Quran secara khusus. Tidak sebagaimana kalau kita ngaji sejarah. Ini kan khususnya, walaupun melebar kemana-mana. Ada kajian Al-Quran secara khusus. Dan itu juga melibatkan hadis atau sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini silahkan dihadiri. Dikaji mungkin tafsir Imam Ibnu Katsir, dikaji mungkin tafsir Imam As-Sa'di atau Taisir Al-Karimir Rahman min Tafsir Kalamil Manan, atau mungkin dikaji tafsir ayat-ayat ahkam. Selain ayat-ayat ahkam, dikaji tafsir tematik dan yang lain sebagainya. Sehingga ini perlu untuk kita dekati, kita lebih kenal, sehingga kita mendapatkan ilmu wawasan gunanya untuk semakin menambah iman. Al-Quranul Karim, masyarul kiram rahimakumullah, di dalamnya banyak sekali kandungan yang luar biasa. Bahkan disebutkan oleh para pakar Al-Quran 2/3 isinya itu adalah kisah. Sehingga fakta di masa silam itu diungkap kembali oleh Allah agar kita semakin bertambah wawasan. Tidak jauh-jauh, satu ayat saja. Hari Kamis kita mulai menyembelih kurban, hari Jumat kemarin mungkin ada yang masih berlangsung. Sabtu ini mungkin juga demikian. Ustadz binjing kulaturi tenggriyo, lu enten apa Pak? Ada dendeng ragi. Loh, iya soalnya Sabtu setelah ngaji menyembelih kambing satu. Ya ndak besar, ndak banyak, tapi yang penting mudah-mudahan dan seterusnya. Mungkin ada di antara panjenengan seperti itu. Menyembelihnya itu hari ini. Mungkin ada yang hari esok dan seterusnya. Selama ini kita ketahui surat Al-Kautsar ada lafaz fasholli li rabbika wanhar. Perintah untuk sholat, perintah untuk menyembelih kurban. Kita kenali pula ayat sebagaimana di doa istiftah. Ada di surat Al-An'am. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berikrar termasuk ibadah kurban kita tujukan hanya kepada Allah. Termasuk banyak. Tapi dasarnya itu ada kisah Nabi Ibrahim yang kita tidak boleh menutup mata. Dahulu kala disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 102 surat As-Saffat. Kalau jenengan ngaos surat Yasin, setelahnya ada surat As-Saffat. Ayatnya tidak panjang namun juga tidak pendek, walaupun kebanyakan ayat di surat ini pendek-pendek. Surat As-Saffat ayat berapa tadi Bapak Ibu? Dalam 102, silakan disimak. Ini ceritanya Al-Quran. Kalau sudah ditemukan, monggo kula suwun artosipun. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sambut, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Barakallahu fiik. Ayat 102 surat As-Saffat. Mohon ayat ini dihafal sekalian. Hanya berjumlah 2 baris setengah. Tidak kurang, tidak lebih. Ayat yang menjadi pelajaran penting, sehingga kita kalau sudah pernah berkurban, ayat ini harus tahu.
kita yang belum mengambil hikmah dari Allah, mudah-mudahan kita belum berkesempatan kurban itu karena Allah menginginkan kita apal ayat ini, ke depan setelah hafal kita semakin mudah untuk menjadi sahib kurban. Allah berkisah, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sudah di usia sanggup berusaha. Jadi Nabi Ismail itu sudah menjadi orang, walaupun di usia masih belia sekali. Qala, ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Nak, nger, dalam mimpi Abba melihat menyembelihmu, coba pertimbangkan. Inilah kebijaksanaan Nabi Ibrahim, tidak langsung diekek-ekek ya. Inilah adanya komunikasi sehingga rumah tangga yang betul-betul sakinah itu segala sesuatunya cair ya. Sehingga Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya, dan sebagaimana maklum mimpi para nabi niku napa? Wahyu, dan zaman wahyu sudah tertutup sehingga tidak dibenarkan kalau ada orang detik ini kemudian lewat merimpeni KDRT misalkan bojone ditekek. Ketika kasus ini sudah naik ke publik, kemudian tindakan dari pihak yang berwajib itu dilaksanakan, lah apa motifnya? Merimpeni kula. Boleh napa mboten? Nggih. Mboten bareng. Tinggal ngaji jangan tidur jamaah, khawatir merimpeni nantinya. Ketika ada orang melakukan tindakan kriminal atau tindakan pidana, atau itu menyangkut hukum yang ada sanksinya, maka ini disanksi. Tidak dibenarkan karena itu merimpeni atau mimpi dan seterusnya ya. Tidak dibenarkan. Kemudian sang anak menjawab, qala ya abatif al-matu'mar, kata Nabi Ismail, wahai ayahanda, kerjakan yang menjadi perintah Allah untukmu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, qadabatiku, insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Inilah bagaimana seorang putra yang soleh mendukung orang tuanya ketika ayahnya terjepit pada situasi dan kondisi yang sulit, dan ini ujian yang paling berat dalam hidup karena selain beliau tidak akan pernah sanggup. Kemudian sang anak ini memberikan dukungan yang luar biasa besarnya, if'al matu'mar, malah memohon kepada ayahnya untuk segera mengerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, pasrah kepada Allah termasuk bagian orang yang sabar. Nabi Ismail ini bibit bobotnya niku wonten niki, cara-cara turunan tiang soleh, abah soleh, umi solihah. Allah tidak akan menyanyiakan, walaupun ada turunan yang sebaliknya tidak menutup kemungkinan. Sehingga dari sini Al-Quran bercerita, isinya itu banyak kisah. Maka yang merupakan mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum ada orang tahu seperti ini secara jelasnya sebelum turunnya ayat ini, itu adalah diantara mukjizat beliau. Sehingga kita bertambah yakin, kita bertambah iman, Rasulullah benar-benar utusan Allah, mukjizatnya itu banyak. Selain Al-Quran, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ada mukjizat yang kedua, yaitu air yang memancar dari sela-sela jari jemari Nabi. Ini dikutip dalam hadis Imam Bukhari, fakta. Jadi dari sela-sela jari jemarinya Nabi itu memancar air, dan air ini fungsinya banyak, dan saat itu situasi kondisinya memang betul-betul butuh, dan ini nggak bisa ditiru kecuali dengan alat. Kayak selang cilik-cilik, kemudian kasih bolongan. Ya. Akhirnya niru-niru yang keris murup, pedang murup ya. Lak tunggal dene mengkene. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, sebuah wadah air pernah disodorkan kepada Rasul, lalu beliau mencelupkan tangannya ke dalam wadah tersebut, maka air memancar dari sela jari jemari Nabi.
Ngeten iki nih. Keluar air. 1 2 3 4. Selanjutnya, dengan itu para sahabat bisa berwudu, kemudian menggunakannya untuk kebutuhan mereka. Jumlah mereka tak kurang 300 orang. Jumlahnya banyak. Air memancar dari sela jari jemari beliau ketika wadah itu disodorkan, sehingga bahkan bukan hanya untuk minum, bukan hanya untuk raup dan gerujukan, bisa digunakan untuk berwudu, dan itu wudu yang sempurna sampai dengan selesai. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Ini apalagi kalau bukan mukjizat namanya. Walaupun kita tidak menemui zamannya, tapi kita semakin yakin kalau beliau benar-benar utusan Allah, dan ini bukan sihir. Karena beliau tidak pernah belajar sihir, tidak punya terah sanad untuk punya guru sihir, tidak. Ya, jadi Rasulullah itu pernah belajar pada sihir atau minimal membaca busir, tidak. Beliau tidak bisa baca tulis. Beliau tidak pernah berguru pada siapapun. Langsung gurunya malaikat Jibril, diajari, disanati, ditransmisi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala bentuk tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada beliau ini semuanya dusta. Ya, kalau orang sekarang mungkin bisa saja. Ya, orang sekarang mungkin bisa saja. Atau cara yang paling praktis ya menggunakan selang tadi. Kalau pengen begini ya. Tapi ya buat apalah, biasa saja. Kita ndak usah nyeleneh. Nanti malah dikira jadab nanti. Tahu jadab ya? Jadab ini nggak patek meneh tapi anu gitu loh ya. Sehingga anunya ini banyak artinya ya. Misalkan tidak kelamben soalandek moro-moro nyenuk ya. Nyenuk itu kalau bahasa di sana itu duduk, bukan nyenuk yang konotasi arah negatif itu ya. Duduk di atas mimbar misalkan sambil kebal-kebul, kemudian jalui dongo ya, diusap-usap dan seterusnya ya. Jadi bukan anu ya, bukan anu. Kita tidak usah terobsesi yang seperti itu. Mudah-mudahan walaupun kita tidak punya hal yang aneh, dan kita berharap tidak aneh-aneh, namun kita ini termasuk golongan orang yang asing, tidak apa-apa dianggap asing, tapi asingnya itu karena memang benar, yaitu Islam ya. Repotnya sekarang yang asing itu malah yang benar, tapi yang dijauhi. Yang asing karena yang nyeleneh itu malah didekati ya. Yang asing yang nyeleneh itu malah didekati. Sehingga dalam hadis Imam Bukhari itu, innal Islam bada ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a. Kemudian ditambahkan dalam riwayat fatuba lil ghuraba. Islam itu dulu bermula asing, nanti kembali seperti itu. Maka bahagia saja orang yang dianggap seperti itu ya. Bahagia saja orang yang dianggap seperti itu. Tapi asingnya dalam kebenaran, bukan yang anu tadi ya. Khawatir. Aslinya anu itu apa artinya coba? Lah, sehingga tidak bisa disebutkan dengan jelas. Tapi tergambar nggih jenengan. Cocok anu mbiyen nggih. Yang ketiga, di antara mukjizat Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, makanan sedikit cukup untuk orang banyak ya, ini pernah terjadi ya. Seperti ini karena memang situasional. Mungkin kalau orang sekarang dikasih oleh Allah mukjizat nggih bendina ngeten mboten nyambut damel ya. Rasulullah itu tidak. Sehingga kenapa zaman para nabi itu sudah habis, sehingga karomah itu zaman sekarang tidak kepada setiap orang. Satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat lemes karena saking laparnya. Bayangkan jemaah, beliau pernah lemes saking luwenya, dan kita belum mendapati seperti itu. Kita kalau luwe tidak sampai lemes kecuali bulan Ramadan ya. Betul nggak? Karena dipaksa untuk luwe. Itu saja sahurnya dengan menu yang top markotop. Tidak ada seperti zaman Rasulullah itu ecek-ecek, ceketer kemudian puasa. Mending jenengan berani fidyah kira-kira.
Jadi Rasulullah itu satu ketika memang lemes karena lapar. Selanjutnya Abu Thalhah yang mendengar hal tersebut akhirnya mendatangi istrinya. Abu Thalhah dan istrinya berniat mengundang beliau untuk makan. Ya, Abu Thalhah dan istri berniat mengundang beliau untuk makan. Singkat cerita, Abu Thalhah dan istrinya hanya memiliki makanan yang sedikit. Namun ternyata Rasulullah mengajak banyak sahabat untuk ikut makan ke Abu Thalhah. Abu Thalhah keluarganya ngundang Nabi mawon, tapi yang diajak oleh Nabi sak kabeh-kabehane. Tapi ini jangan dicoba ketika punya hajat. Tak njajal jane aku ki wis wali apa gurung ya. Kuota 1000 ngundang 3000 ya. Saya ini monggo kerso saja. Nggih. Tapi jangan sama. Ini tempat publik nggih. Mungkin malah wirang di belakang jenengan ya. Wah carane Pak iku lho, aku sampai kebab iki oleh 3 cokotan ya. Karena apa? Karena memang undangan 3000 persediaan 1000. Jangan. Apalagi zaman sekarang itu orang ini leko-leko ngoten oleh konsumsi ya. Lek wis diabani walimah nu langsung ya. Jiwa apa itu katanya? Ya, jiwa-jiwa mudanya kembali ya. Singkat cerita, ketika Abu Thalhah dan istri hanya memiliki sedikit makanan, Rasulullah yang diundang tuh malah mengajak orang yang banyak. Maka Abu Thalhah pulang ke rumah cemas, berpikir apakah sedikit itu bisa mencukupi yang banyak. Akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya tiba. Sebelum acara makan dimulai, Rasulullah mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu para tamu diminta untuk makan bergantian. Yang pertama makan 10 sahabat, lalu 10 sahabat, lalu 10 sahabat lagi. Sehingga dicicil 10 dan 10 ya, 10 demi 10 sahabat itu makan. Akhirnya semua sahabat yang datang makan sampai kenyang, sedangkan jumlah mereka waktu itu 70 sampai 80-an orang. Setelah itu barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Abu Thalhah makan sampai cukup atau kenyang pula. Ini kuota 3 sampai 5 orang bisa cukup bahkan puas untuk 70 sampai 80 orang. Ini apalagi namanya kalau bukan mukjizat. Tapi pesan saya, jangan meniru yang seperti itu. Kecuali memang kondisi yang betul-betul susah sama. Daruratnya itu super darurat. Ibaratnya dicari itu tidak ada kondisi seperti itu. Baru kita tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah tersendiri. Misal. Tapi ya susah zaman sekarang itu ada. Duit tidak nyekel ya. Makanan tidak ada, hanya tinggal 3 sendok di rumah. Padahal panjenengan istri dan juga ada orang tua misalkan yang dirawat di rumah. Padahal anak-anak kan sudah mondok ya. Bisa jadi itu menjadi barokah, tapi bukan mukjizat. Namun mungkin karomah. Karena jenengan punya dasar iman dan takwa dan insya Allah termasuk orang soleh. Allahumma amin. Tawakal kepada Allah. Tapi jangan di video, ternyata enggak sido karomah. Nanti malah akhirnya kecele, sehingga tidak perlu seperti itu. Mungkin jangan mengalami tapi tidak bisa diceritakan. Ya. Selanjutnya, ada mukjizat yang lain yang disebutkan, dan ini masih dalam riwayat yang jelas, yaitu dalam hadisnya Imam Bukhari lagi. Yang keempat, tentang segelas susu yang mengenyangkan banyak orang. Susu 1 gelas menjadikan banyak orang itu bisa cukup. Saya izin minum jamaah, hari tasyrik tidak boleh puasa. Monggo jenengan kalih diunjuk. Alhamdulillah. Memang orang soleh itu majelis mengenyangkan jamaah. Tolong yang di meja nanti dikukut ya mah. Niatnya ke sini thalabul ilmi. Tapi ya sudah tradisi itu banyak thalabul ilmi ya kadang ada konsumsi, sehingga dipertahankan kalau bisa.
Tapi ngomong-ngomong menunya napa nih? Napa Pak Yudan? Hari tasrik kok pecel nyeneni. Tumpangannya apa dulu? Nggih. Anu. Oh nggih, toppingnya? Alhamdulillah. Ya gitu loh. Saya ini hanya mewakili publik di sini. Pecel lu langsung madeg. Lagi amis-amis turun dindi kok mek pecel badannya seperti itu. Ya saya mewakili saja. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapok saya dendeng lagi, laos kok isine. Kita lanjutkan yang keempat. Segelas susu yang mengenyangkan banyak orang. Dalam hadis Imam Bukhari dikutip, Abu Hurairah itu sahabat Rasul yang sangat-sangat memprihatinkan ya, Pak. Dari sisi ekonomi ya, itu beliau miskin orangnya. Orangnya itu miskin. Namun ilmunya itu tidak diragukan, bahkan hafalannya itu paling kuat. Dan seringkali yang dialami oleh Abu Hurairah niku napa? Dalam lek pingsan tidak sering, lapar yang sering. Beberapa kali memang pingsan, tapi tidak sering. Lapar yang sering beliau. Pernah sampai pingsan apa pingsan ya. Sebagaimana insan saya ini bingung ya. Napa pingsan, semaput. Satu hari ketika Abu Hurairah sedang duduk di jalan, maksudnya di jalan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dan tersenyum melihat. Beliau mengerti akan penderitaan yang dialami Abu Hurairah. Konco siji iki gampang luwe, begitu Rasulullah batin. Ya, sahabat satu ini gampang lapar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, ya Bahir. Abu Hurairah menjawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Nggih, dalem ya Rasulullah. Maka kata Rasul, ikuti saya, ikuti aku. Abu Hurairah pun mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke rumahnya. Kemudian belum mengizinkannya masuk. Ini kebahagiaan tersendiri, teman. Ada sahabat diajak kemudian diizinkan masuk. Tidak semua orang itu pernah masuk rumahnya Nabi, karena memang dengan ukuran dan juga kapasitas yang sangat sederhana. Wong kadang jenengan dijak masuk ke rumahnya Ustadz siapa begitu nggih. Sewenangnya setengah mati nggih napa nggih. Kadang walaupun gak bawa HP ora ketang dingenek wis kaya nyuting ya. Ya kalau bisa kita ini nggak semuanya disuting ya, nggak semuanya itu direkam, nggak semuanya itu difoto ya. Saya ini bolak-balik masuk keluar itu ya biasa saja. Selanjutnya, ketika Abu Hurairah diajak masuk rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah memiliki segelas susu. Kemudian bertanya pada keluarganya, dari mana ini? Dijawab, dari fulan, dari si itu. Rasulullah, hadiah untukmu. Maka Rasul memanggil Abu Hurairah, ya Bahir, dalem ya Rasulullah. Kata Rasulullah, panggil Ahlu Sufah. Ya, panggil Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu yang hampir mirip nasibnya dengan Abu Hurairah, yang banyak di sekitaran masjid. Jumlahnya itu puluhan orang, jemaah. Jumlahnya itu puluhan orang. Bukan hanya 50 lebih. Ya, banyak. Dan sahabat yang seperti itu rata-rata adalah orang yang ketika ada seruan-seruan ibadah besar, tanpa tendeng aling-aling langsung budal. Sing diboti secara logis memang juga tidak ada. Beda dengan orang zaman sekarang, ya. Anu titik asarasen ya. Anu titik asarasen ya. Anu tadi itu loh ya. Ya, kembali kepada anu. Jangan paham. Akhirnya Ahlu Sufah mereka datang. Ahlu Sufah ini adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya keluarga. Setelah itu, ketika
Ahlus Sufah datang, Abu Hurairah terbersit dalam benaknya, ini yang minum harus saya dulu. Wong sakmene kae teko, ojo-ojo engko aku malah ora kebagian, padahal mah aku dhisik sing dijak oleh Nabi, begitu ya. Jadi ada pikiran demikian. Apakah seperti itu dosa? Tidak, jamaah. Jadi pikiran manusiawi itu ada. Setiap kita ini punya sisi manusiawi, dan sisi manusiawi itu akan semakin tampak, bisa jadi malah negatif kalau jenengan kagum pada selain orang yang memang oleh agama ini dibolehkan kita itu berteladan. Jangan kagum pada si fulan atau si A siapa, nanti sisi manusiawinya itu akan semakin tampak. Sehingga memang kedekatan itu ada batasnya. Kedekatan itu ada batasnya ya. Termasuk dengan ulama kita itu harus punya takdim ya. Termasuk nasihat ulama kita itu jadi santrinya ulama itu jangan sering-sering ya. Akhirnya ketemu ulama ndak lagi salam, ndak lagi tentang agama, moro-moro digebuk kopiah komburi ya, cak begitu ya. Ini kan tidak pantas ya. Ini kan tidak pantas. Akhirnya lebih manusiawi dari manusiawi lagi. Abu Hurairah tetap tidak mau menentang perintah Nabi, walaupun terbersit dalam benaknya aku dhisik timbang rak bagian. Beliau tidak menentang perintah Nabi. Oleh karena itu Abu Hurairah segera memanggil Ahlus Sufah. Ketika mereka banyak datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah memanggil Abu Hurairah, ya Bair, dalem ya Rasulullah, terima ini, bagikan pada mereka. Maka Abu Hurairah memberikan gelas berisi susu kepada orang pertama. Orang pertama meminum sampai puas, kemudian kembalikan kepada Abu Hurairah, lalu berikan kepada orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai mereka puas. Sungguh di luar dugaan, menjadi hal yang sangat menakjubkan ya. Akhirnya gelas itu pun diterima oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah tersenyum kepada Abu Hurairah dan berkata, ya Abahir, dalem ya Rasulullah, sekarang karek aku mbek awakmu ya. Sekarang tinggal kita, tinggal aku dan kamu. Benar ya Rasulullah, duduk sini minum. Jadi puluhan orang tadi dipanggil, satu gelas susu ini disuruh untuk minum sampai puas. Masih. Lo kita kadang moro-moro gelasnya bocor kok, nggih napa nggih? Betul tidak sama? Ih gak nak mana loh, bocor ya. Bocornya itu memang tidak jauh ya. Bocor itu kan turun tapi ini malah naik ya. Kan ada yang seperti itu ya. Zaman dulu subhanallah, ini adalah mukjizat. Akhirnya cerita berlanjut, ketika tinggal Nabi dan Abu Hurairah saja, maka kemudian Abu Hurairah duduk di dekat Nabi dan minum. Rasul memerintahkannya untuk minum sampai Abu Hurairah berkata, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasul, bersumpah dengan demi Allah, sudah tidak ada tempat lagi di perut saya. Bahasanya apa? Kelempoken ya. Bahasanya apa? Sampun ya Rasulullah, kelempoken niku lho ya. Nate kan jenengan kelempoken ya. Kemudian Rasulullah bersabda, berikan kepadaku gelas itu. Kemudian beliau memuji Allah, bersyukur, lalu membaca bismillah, diminum susu tersebut. Berarti di antara zikir atau doa sebelum minum itu baca bismillah. Inilah ringannya Islam. Tidak sampai panjang misalkan Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Ansurna 'alal qaumil kafirin ya. Tidak jamaah. Bismillah, sehingga sesuatu yang memang kadang orang gopoh ya, yang ada sisi manusiawinya itu hanya bismillah ya. Jadi yang keempat, segelas susu tapi bisa mengenyangkan banyak orang. Yang kelima, ada mukjizat Nabi yang lain. Nabi berdoa langsung dikabulkan oleh Allah, turun hujan ya. Nabi berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun hujan. Dikisahkan masih dalam hadis Imam Bukhari, satu ketika Nabi SAW khutbah Jumat, berdirilah seseorang minta didoakan agar hujan ya. Waktu itu kekeringan sedang melanda, maka Rasul berdoa, seketika itu pula turun hujan deras terus menerus sampai Jumat berikutnya. Berarti hujan sampai satu pekan.
Ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah. Akhirnya ada seorang lelaki yang mengadu kepada Rasul bahwa rumah-rumah mereka terimbas dari hujan yang deras sehingga ada kerusakan. Maka Rasulullah berdoa agar hujan dialihkan ke seliling kota, jangan menimpa kota. Maka awan-awan bergerak di atas Madinah, segera menjauh, tidak lagi berada di atas kota, namun berada di pinggir kota. Doanya itu Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Setelah itu turun hujan deras, kemudian sahabat melapor Allahumma hawalaina wala alaina. Bunyi lafadznya itu seperti itu. Apal jenengan? Nggih, kula dikte, mohon hujan, Allahumma aghithna, silakan. Ya, titik-titik mawon, efek dendeng ragi. Tapi mungkin kalau setik nggih, saya cepet deh hafal nggih. Seret langsung hafal ya. Mana Mas Heri? Insyaallah saya kalau ngaji lagi kalau ada setik Mas ya. Allahumma aghithna, silakan. Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan untuk kami. Setelah hujannya itu melanda ndak kemana-mana, akhirnya Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, tan mriki mawon, tan mriki sampun. Ya, di sekeliling, jangan menimpa di sini. Ya, ceritanya itu seperti itu. Ini termasuk mukjizat Nabi. Dan Nabi itu ketika khutbah Jumat seringkali berdoanya tangannya berisyarat ke atas. Kemudian Nabi kalau berdoa dalam khutbah istisqa itu punggungnya yang menghadap langit, diangkat tinggi-tinggi sampai ketiaknya itu terlihat. Dalam apa ya? Kompilasi fikih itu seperti begini. Yang umumnya berdoa itu begini. Ya, kalau tidak ya begini. Dan jangan beristiza atau bersundaguru dalam doa sama. Ada temunya di depan sedang memohon kepada Allah serius. Komburi dikai duit berapa? 500 rupiah hijrik itu cepek mak kelunting begitu. Kayak saya tak tuwayar nih. Berdoa kepada Allah, tidak boleh dipereng-pereng seperti itu. Berikutnya yang keenam, termasuk di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berita-berita gaib, dan ini terjadi zaman Nabi, terjadi setelahnya, bahkan ada yang belum, nanti akhir zaman baru terjadi. Ya, dan kita yakin ini di antara makna konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, tasdiquhu fima akhbaroh, membenarkan segala yang datang dari Nabi berupa berita-berita beliau. Dikutip dalam banyak hadis, diantaranya Imam Bukhari, Nabi memberitakan Persia dan Romawi akan dikalahkan umat Islam. Akhirnya terjadi. Ya. Disebutkan lagi dalam hadis Imam Bukhari, akan muncul dua nabi palsu sepeninggal beliau. Ada nama Al-Aswad Al-Ansi, ada nama yang terkenal Musailamah Al-Kadzab. Niki sing ngreget nih ya. Jadi yang bersangkutan sudah ada di zaman Rasul. Kemudian sedikit kula ceritani ya. Tambah dadi di zaman Abu Bakar. Ada sahabat yang bernama Unufah bin Rajal atau Rajal Unufah. Akhirnya enggak lagi sebut sahabat. Abu Bakar kula tak ndakwahi, hati-hati loh, mboten napa. Mau ndakwahi malah diberi jabatan, malah katut. Ya. Sehingga fitnah itu berat jemaah. Akhirnya dibunuh oleh Wahsy bin Harb, bekas budaknya Abu Sufyan, yang dulu membunuh Hamzah. Katanya, kubunuh dulu orang terbaik saat itu, saat ini kubunuh orang terburuk. Ya, ini kata Wahsy bin Harb. Lai Musailamah ini sebagian orang menyebut Musailimah. Niki lisannya licin, ya, pandai bersilat lidah, tapi memang suka membuat sesuatu. Ya, suka membuat sesuatu. Cara bahasa sekarang ngoten rodok mujangga.
Ya, agak pujangga. Sehingga yang terkenal tuh buat-buat yang semacam Al-Qur'an. Yang paling aneh itu menandingi surat Al-Fil. Al-Fil malfil wa ma adraka malfil ila akhiriha. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Ini kan TK buat ini Budi, ini Bu Budi, ini Bapak Budi. Coba jenengan bandingkan dengan surat Al-Fil yang ada di Al-Qur'an ayat pertama saja. Surat keberapa itu? 100? Pinten? Juz 30. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam taro, tidakkah engkau Nabi Muhammad melihat kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, Tuhanmu berbuat bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah. Ini ada cerita. Dulu di Yaman itu dipimpin Gubernur Abrohah. Banyak yang bercerita ini adalah ahli perang, ahli ekonomi orang. Kebanyakan bercerita demikian. Ini di bawah kendali Najasyi, penguasa Ethiopia. Tapi bukan Najasyinya Nabi yang bernama Ashamah itu. Ya. Najasyi sebelumnya. Melihat destinasi orang Arab itu adalah Ka'bah. Nilai ekonomisnya itu ke sana terus. Yaman ini apa caranya ingin dijadikan senternya. Maka atas arahan Najasyi dibangun kules. Ini coro-coro semacam gereja. Ditaburi emas. Orang Arab diundang. Malah di PPC dingengei, greget nih orang Arabnya. Diundang di PPC dingengei. Akhirnya mencak-mencak Abroha, ingin menghancurkan Ka'bah. Membawa banyak pasukan termasuk pasukan bergajah, sehingga disebutkan ada gajah perempuan namanya Mahmud. Ya. Ketika membawa pasukan bergajah menuju Mekah, itu datang ke sana tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya apa? Akhirnya menyandra untanya Abdul Muthalib, jumlahnya 100. Abdul Muthalib datang. Kemudian minta untanya diberi. Ditanya, "Lu kenapa?" "Ana rabbul ibil. Walil Ka'bati rabban sayahmiha." Saya pemilik unta, mana milik saya? Lah itu ada yang punya, dia yang akan jaga. Harusnya Abraha itu tahu kalau itu adalah dari Allah, sehingga Abraha itu harus peka. Tidak. Sehingga Abdul Muthalib itu punya rububiyah di sini, gitu loh. Punya rububiyah tapi tidak jangkep. Ya. Akhirnya yang terjadi, Abdul Muthalib mengajak masyarakat Mekah ke bukit, ingin menyaksikan bagaimana perbuatan Allah terhadap yang ingin menghancurkan Ka'bah itu. Akhirnya disebutkan ayat demi ayat. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fajalam kasfim makul. Kenapa ayat ini turun? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mukhatabnya Allah adalah Nabi. Nabi, tidakkah kamu melihat bagaimana perbuatan Allah menghancurkan pasukan bergajah? Padahal Nabi enggak menyaksikan, lahir setelahnya itu di tahun yang sama. Ini Nabi ingin menyampaikan, Allah menginginkan Nabi menyampaikan kepada khalayak masyarakat Quraisy. Kon sing nyaksekne, kon sing ngalami kok enggak beriman begitu loh. Ini tingginya Al-Qur'an. Sehingga taro dari yaro, ro'ayaro. Taro itu adalah mukhatab satu orang ente. Tapi terkena huruf lam sehingga dinasepi hilang, pendek. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil. Punya nilai balaghah tata bahasa yang tinggi. Dalam tafsir itu seperti itu. Ya, dalam tafsir itu seperti itu. Ini beda dengan tafsir yang viral di media itu, guys. Sembarang ditafsir nih. Ya, mata presiden barang ya. Jangan ikut yang seperti itu, jamaah. Ya, enggak usah mengikuti, tambah mengikuti sirah tambah ngeluh loh. Lagu-lagu negara dirubah enggak karu-karuan ya. Hadahullah. Ya. Ada yang seperti itu. Kita kembali. Ini jauh dari apa yang disampaikan oleh Musailam al-Kadzab, al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil ila akhir kalamihi. Naudzubillah min syarri dzalik. Mari untuk kita semakin tambah yakin terhadap Al-Qur'an. Selanjutnya ada lagi berita yang gaib dari Nabi SAW, yaitu disebutkan oleh Imam Bukhari ketika perang Mu'tah, komandan pasukan yang ditunjuk oleh Nabi adalah Zaid bin Harithah.
Zaid terbunuh, kemudian digantikan oleh Ja'far. Ja'far terbunuh. Ya. Sebelum kematian dua komandan ini, Rasulullah memberitakan kematian Zaid dan Ja'far kepada para sahabat. Ini termasuk mukjizat Nabi. Beliau tidak tahu yang gaib, tapi diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi tidak tahu yang gaib, tapi diberikan kabar oleh Allah. Sehingga kalau ditanya gaib, ya tidak tahu. Sering beliau menyebut Allahu a'lam. Sehingga kalau ada apa begitu nunggu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kalau jenengan buka juz 28, mengawali ayat dari surat Al-Mujadilah. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma wallahu sami'un basir. Allah telah mendengar ucapan orang yang mendebatmu Nabi Muhammad tentang suaminya, dan Allah mendengar percakapanmu berdua, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini terkait dengan hukum dzihar. Dzihar itu bukan talak, tapi dulu dianggap talak. Orang kalau mendihari istrinya podo karo nalak. Tahu talak ya? Talak itu cerai nama. Sehingga ini tidak boleh gampangan. Ketika itu ada seorang wanita namanya Khawlah. Dilihat oleh suaminya begitu, sudah berbeda. Ya namanya orang punya anak, usia pernikahan yang berlangsung lama itu kan mengalami perbedaan. Sehingga secara tidak ngucap antika dhuhri umi, awakmu kok wis kaya makku gitu ya. Gara-gara kok wis kaya ini akhirnya tersinggung. Tapi kalau orang Jawa ini berbeda di Indonesia nih. Kamu kok kaya ibu tadi malah suweneng. Iya ibu yo gati yo mbek sampean ngene-ngene gitu, malah terlalu pede akhirnya. Bahkan awakmu kaya bulane senenge setengah mati ya. Akhirnya Khawlah ini tersinggung. Kemudian suaminya itu dianggap telah mentalak. Khawlah ini tidak terima. Ngadu pada Rasulullah. Rasulullah, suami saya seperti itu. Ini kok saya dibeginikan? Tidak benar ini. Coba komplain kepada Allah, hukumin tidak pas. Ya. Karena kalau saat ini saya dicerai dengan di hari ini, itu tidak fair. Ya kalau saya dulu pengantin muda siap dicerai, istilahnya seperti itu. Nyari itu masih gampang lagi. Sekarang anak sudah banyak, fisik saya sudah banyak berubah. Ya. Akhirnya wanita itu setelah mendatangi Rasulullah kemudian pulang. Sehingga wanita itu mentalnya baja ya mah. Makhluk Allah syaqiqur rijal, saudara laki-laki tapi kendelnya luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Zaman Nabi saja Nabi dikomplain oleh kaum wanita pernah, beberapa kali bahkan. Ya, beberapa kali bahkan. Sehingga jenengan yang ngalah, sehingga tidak akan kondang menang musuh wong wadon. Nah, ya. Sehingga jenengan banyak ngalah untuk sakinah mawaddah warahmah. Ya, betul ini ya. Tidak perlu ini ya. Semua saling sinergi. Jenengan juga banyak salah. Wanita sabar. Wanita ada kelirunya. Banyak pula mungkin. Jenengan ngalah. Biasa saja. Masalah menu. Ya mau dibuatkan steak, wis nggak usah ngoyok dendeng ragi. Ya, biarkan sudah. Ya, masalah menu ya. Ya. Enggak. Akhirnya malah kalah. Akhirnya ketika Khawlah ini pulang, ya berimannya wanita solihah zaman sahabat itu begitu. Yang bersangkutan sholat 2 rakaat, punya hajat kepada Allah, dongo sholat, dongo. Allah turunkan firman-Nya ini tadi. Nanti ayat demi ayat menyebutkan tidak talak di hari itu. Ya, tapi ada konsekuensinya. Beda dengan wanita zaman sekarang, mungkin ada masalah diumbar. Ya. Beda dengan seperti itu. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi diantara luar biasanya Al-Qur'an. Kita berhenti sampai di sini. 7 hal yang masih bisa kita kaji di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semakin yakin dan semakin beriman. Selamat untuk tetap berhari tasyrik. Idul Adha sudah kita lalui. Tahun ini tidak terulang. Mari kita songsong dengan lebih giat lagi. Taqabbalallahu minna minkum. Salam untuk keluarga. Akhir pekan kita manfaatkan sebaik mungkin. Mari kita usaikan majelis kita dengan baca istighfar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.